Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Indonesia memiliki sejarah yang kaya akan pemikiran tokoh-tokoh Islam terdahulu, serta menjadikan pemikiran tokoh-tokoh terdahulu sebagai peran penting dalam pembentukan pemikiran dan kebijakan di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Eviantika Puspitasari dengan NIM 3150230017 dari Fakultas Agama Islam akan menyampaikan tentang analisis pemikiran 4 filsuf Islam dan implikasinya terhadap pendidikan di Indonesia. Tokoh pertama yang akan kita bahas yaitu Imam Al-Ghazali. Siapakah Imam Al-Ghazali sebenarnya? Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusin An-Nasyaburi. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh penting dalam sejarah intelektual dan spiritual Islam. Beliau lahir di Tus pada tahun 1058 Masehi. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali menunjukkan minat besar dalam mengejar ilmu pengetahuan dan pencarian kebenaran. Imam Al-Ghazali belajar ilmu fikih dari ulama terkemuka seperti Imam Ahmad ibnu Muhammad Ar-Razakani di Tus, dan ketika di Nasyabur, Imam Al-Ghazali menjadi murid dari Imam Al-Juwaini yang dikenal sebagaimana Imam Al-Haramain. Imam Al-Ghazali mengajar di berbagai tempat seperti kota Baghdad, Syam, dan Nasyabur. Pada tanggal 14 Jumadil Akhir 6505 Hijriah atau 18 Desember 1111 Masehi, Imam Al-Ghazali meninggal dunia di Tus pada usia 55 tahun. Warisan yang ditinggalkan sangat luas, termasuk dalam hal penulisan. Banyak kitab yang mencakup berbagai bidang keilmuan seperti akidah, ilmu kalam, usul fiqh, ilmu fikih, tasawuf, mantik, dan kebatinan yang telah dikarangnya. Imam Al-Ghazali dihormati karena kontribusinya yang berharga dalam pengembangan pemikiran Islam dan pengaruhnya yang mendalam tradisi keilmuan Islam. Pemahaman Imam Al-Ghazali tentang orientasi pendidikan sangatlah relevan dan mendalam. Berikutnya kita akan membahas mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu mengenai tentang peranan pendidikan. Bila dipandang dari segi filosofis, Imam Al-Ghazali adalah penganut paham idealisme yang konsekuen terhadap agama sebagai dasar pandangannya. Dalam masalah pendidikan, Imam Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, pengaruh pendidikan seorang anak tergantung dari pengaruh didikan kedua orang tuanya. Hati seorang anak itu bersih, suci, laksana permata yang sangat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun. Sebagaimana sabda Nabi, setiap anak lahir dalam keadaan bersih atau fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi penganut Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maka dari sinilah penting untuk kedua orang tua dalam perannya untuk memilih pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Yang kedua, mengenai tentang tujuan pendidikan. Imam Al-Ghazali menempatkan dua hal penting sebagai tujuan utama pendidikan. Yang pertama, yaitu mencapai kesempurnaan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya mencapai kesempurnaan spiritual dan moral sebagai bagian dari pendekatan pendidikan. Sedangkan yang kedua adalah mencapai kesempurnaan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah selain kesempurnaan spiritual, Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya mencapai kesempurnaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Baginya, pendidikan harus memberikan bekal untuk mencapai kebahagiaan, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Ini mencangkup pembelajaran tidak hanya dalam hal-hal materi saja, tetapi juga termasuk dalam moral, spiritual, dan juga sosial. Berikutnya yaitu mengenai tentang kurikulum.
Konsep kurikulum yang digagas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu pengetahuan dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu ilmu syariah dan ilmu akliyah. Ilmu syariah merupakan ilmu yang diperoleh dari para nabi yang tidak hadir melalui aktivitas nalar, seperti ilmu tauhid, ilmu tentang kenabian, ilmu tentang eskatologi. Kemudian selanjutnya yaitu sumber ilmu pengetahuan syariah berupa Al-Quran, hadis, ijma, dan juga asar para sahabat. Sedangkan ilmu akliyah adalah berbagai ilmu yang diperoleh melalui intelektualitas manusia atau pemikiran manusia seperti matematika, aritmatika, geometri, kedokteran, mineralogi, serta ilmu metafisika. Kedua ilmu tersebut saling melengkapi, bukan malah bertentangan. Selanjutnya yaitu ilmu teoritis dan praktis. Kemudian ada ilmu pengetahuan huduri dan ilmu pengetahuan husuli. Ilmu pengetahuan huduri atau biasa disebut ilmu mukasyaf bersifat langsung serta intuitif, suprarasional dan kontemplatif. Sedangkan ilmu husuli bersifat tidak langsung, rasional dan logis, yang mana diperoleh dari hasil belajar dan proses pembelajaran. Kemudian ada ilmu yang menjadi fardu ain dan menjadi fardu kifayah. Kedua ilmu ini sangat bergantung kepada kondisi seseorang dan kebutuhan masyarakat di suatu tempat. Contohnya seperti ilmu fardu ain, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran, hadis, dan pokok-pokok ibadah. Nah, ilmu ini wajib bagi semua umat Islam untuk mempelajarinya. Sedangkan ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang harus ada demi eksistensi dunia, seperti matematika, kedokteran, dan lain sebagainya. Tokoh yang kedua yaitu Imam Ibnu Khaldun. Imam Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap yakni Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Imam Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di negara Kairo pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun. Pandangan Ibnu Khaldun mengenai pendidikan didasarkan pada konsep dan pendekatan filosofis dan empiris. Melalui pendekatan ini, ia mengemukakan visi pendidikan Islam yang ideal dan praktis. Pemikiran Imam Ibnu Khaldun tentang pendidikan sangat relevan dan berdampak dalam pengembangan sistem pendidikan. Imam Ibnu Khaldun menganggap pendidikan sebagai suatu proses penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berdisiplin tinggi. Rumusannya adalah hasil dari pengalaman dan pemikirannya yang mendalam dalam filsafat sejarah dan sosiologi. Yang selanjutnya yaitu mengenai pemikiran Imam Ibnu Khaldun. Dalam kitab Muqaddimah ada beberapa rumusan pemikiran Imam Ibnu Khaldun terkait dengan pendidikan Islam. Sebagai berikut, yang pertama yaitu hakikat manusia. Adapun hakikat manusia tersebut dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu manusia sebagai makhluk berpikir. Imam Ibnu Khaldun mengemukakan ada 3 tingkatan dalam proses berpikir, yaitu al-aql al-tamyizi atau akal pemilah, al-aql al-tajribi atau akal eksperimental, dan al-aql al-nadori atau akal kritis dan spekulatif. Dalam pandangan Imam Ibnu Khaldun, fungsi puncak akal adalah penggambaran atau konseptualisasi realitas secara objektif, detail dan mendalam dengan rangkaian kausalitas di dalamnya. Dengan fungsi tersebut, akal mampu mencapai perkembangan yang sempurna dan tercerahkan. Yang
Berikutnya yaitu dimensi kepribadian manusia. Kemudian manusia sebagai khalifah Allah fil ard, yaitu di bumi, makhluk individu dan juga sosial. Selanjutnya yaitu mengenai tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Imam Ibnu Khaldun dibagi menjadi 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu dari segi struktur kepribadiannya, yang kedua dari segi tabiatnya sebagai makhluk sosial, kemudian yang ketiga dari segi fungsi dan perannya sebagai hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi. Selanjutnya yaitu mengenai kurikulum dan hakikat ilmu. Salah satu inti dari kurikulum adalah adanya materi yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Contohnya seperti al-nakliyah. Ilmu-ilmu yang ada pada kelompok ini menurut Imam Ibnu Khaldun adalah ilmu-ilmu tradisional atau konvensional. Kemudian al-nakliyah al-wadaiyah yang semuanya bersandar kepada informasi berdasarkan otoritas syariah yang diberikan. Misalnya seperti ilmu-ilmu tafsir, qiraah Quran, kemudian ilmu-ilmu hadis, kemudian ada ilmu mawaris, ilmu faraid, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu al-aqliyah. Kelompok ilmu yang kedua ini juga disebut dengan al-ulum al-falsafah wal al-hikmah atau ilmu-ilmu filsafah dan hikmah. Secara garis besar, ilmu-ilmu al-aqliyah ini dikelompokkan lagi oleh Imam Ibnu Al-Khaldun ke dalam 4 macam, yaitu ilmu logika, atau ilmu mantik, ilmu alam atau disebut juga fisika, ilmu metafisika, dan ilmu matematika. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, yaitu ilmu alat. Bagi Imam Ibnu Khaldun sendiri, bahasa Arab itu ada 4, yaitu ilmu nahwu, ilmu bayan, dan juga ilmu sastra. Kemudian selanjutnya itu mengenai jangan mengajarkan ilmu dari hasil ringkasan. Jika buku tersebut diajarkan kepada peserta didik dalam bentuk ringkasan saja, maka peserta didik akan mengalami kerepotan. Tokoh ketiga yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah pendidikan dan keagamaan di Indonesia. Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1871 di Pesantren Gedang, Desa Tambak Rejo, Jombang, Jawa Timur. Kiai Hasyim Asy'ari berasal dari keluarga yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Ayahnya, Kiai Asy'ari, adalah pendiri pesantren keras di Jombang, sementara kakeknya, Kiai Usman, adalah pendiri pesantren Gedang. Selanjutnya yaitu mengenai tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memberikan kontribusi penting dalam bidang pendidikan. Salah satu karyanya yang terkenal tentang pendidikan adalah kitab Adab al-Alim wal al-Muta'alim yang ditulis pada tahun 1415 Hijriah. Kitab tersebut membahas tentang etika pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpendapat tujuan ilmu pengetahuan adalah mengamalkannya. Dalam tulisannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengemukakan bahwa tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk diamalkan. Baginya, beriman kepada Allah adalah fondasi utama, diikuti dengan ketaatan terhadap syariat Islam, dan dilandasi dengan adab yang baik. Ini mencerminkan pemahamannya tentang hubungan yang erat antara iman, syariat, dan akhlak dalam Islam. Tokoh yang terakhir yaitu Profesor Dr. Syekh Muhammad Al-Naqib Al-Atas. Beliau dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931. Beliau merupakan adik kandung dari Profesor Dr. Syekh Hussein Al-Atas, yakni seorang ilmuwan dan pakar sosiologi dari Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Ayahnya bernama Syekh Ali bin Abdullah Al-Atas, yang mana berasal dari Saudi Arabia, dengan silsilah dari keturunan ulama dan ahli tasawuf yang sangat terkenal dari kelompok Sayyid. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Idrus dari keturunan kaum Ningrat berdarah biru dari kerajaan Sunda, Sukapura, Jawa Barat.
dengan semangat religius yang sangat kental dan mendalam sekali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, pendekatan pendidikan menekankan orientasi moral religius yang menjaga keseimbangan dan keterpaduan sistem. Dalam pandangannya, konsep ta'dib atau adab mencangkup ilmu dan amal, di mana manusia diharapkan dapat mengamalkan ilmunya dengan baik di masyarakat, berdasarkan adab, etika, dan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah didasari oleh nilai-nilai dan ajaran agama. Menurut Imam Al-Atas, iman memiliki peran penting dalam pendidikan Islam karena ajaran Islam melibatkan hal-hal yang suprarasional yang hanya dapat dipahami melalui iman yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Iman ini menentukan sikap dan nilai hidup peserta didik, serta menentukan nilai dan amal yang dilakukan. Bagi Syekh Naqib Al-Atas, pendidikan adalah proses penanaman, pengenalan, dan pengakuan akan Tuhan dalam diri manusia. Pendidikan yang baik adalah yang membimbing manusia untuk mengakui Tuhan dalam segala aktivitas kehidupannya. Konsep kunci dalam pendidikan menurut Imam Al-Atas adalah ta'dib, yang berarti pembinaan khusus pada manusia. Ta'dib mencangkup disiplin tubuh, jiwa, dan roh, serta menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat dalam hubungannya dengan kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual, dan rohaniah. Ini berarti ilmu dan wujud ditata secara hierarkis, sesuai dengan berbagai tingkat dan derajatnya. Dengan demikian, Imam Al-Atas memperjelaskan bahwa pendidikan seharusnya mengarahkan manusia untuk mengakui Tuhannya dalam segala aspek kehidupannya dan harus didasarkan pada nilai-nilai agama, moralitas, dan disiplin. Ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembentukan manusia yang berkualitas dan bermartabat. Dari penjelasan tentang pemikiran filsuf Islam, dapat disimpulkan bahwa gagasan yang diusung oleh keempat tokoh tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan Islam di negara Indonesia, dengan menyatukan pandangan terhadap kemajuan, termasuk dalam menganggap semua jenis pendidikan sebagai sesuatu yang esensial untuk dipelajari. Selain itu, pemikiran empat filsuf Islam tersebut juga telah membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan di negara Indonesia, seperti peningkatan jumlah pendidikan madrasah formal, penerapan pendidikan moral dalam proses belajar mengajar, penekanan pada etika dan perilaku yang baik bagi guru, dorongan untuk berpikir secara mendalam dan konkret, serta penyesuaian kurikulum dengan pemikiran yang kontemporer, modern, dan relevan dengan zaman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.